pada tiap rasa itu sebenarnya diawali dengan persiapan. Setelah persiapan baru pelaksanaan, terakhir baru evaluasi. Jadi ada 3 tahap yang harus dilakukan. Ya, jadi persiapan pertama tuh dimulai dengan persiapan perawatnya. Jadi Anda dulu yang siap untuk melakukan. Minimal udah pernah baca SOP, apalagi SOP-nya, tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya. Oke, anggaplah saya sudah siap. Kemudian yang kedua itu persiapan alat. Tadi karena ini ada yang kedua, yang pertama tadi banyak banget miss-nya. Jadi saya perlu waktu hampir 10-15 menit untuk ngecek alat. Ya. Karena ini pemasangannya sifatnya steril, ya, sifatnya steril. Karena nanti ada penusukan, kita pakai duk steril dan lain-lain. Jadi benar-benar memperhatikan yang mana steril, mana yang tidak. Seperti perawatan luka. Udah pernah ya perawatan luka ya? Oke, jadi itu prinsipnya harus Anda pegang. Jadi ada beberapa hal mungkin yang menurut Anda, ini steril, ternyata nggak steril. Nah itu contohnya. Tadi waktu persiapan pertama ini di dalam ini sebenarnya tidak steril. Ini juga enggak, jangan sampai taruh di bak steril. Nah ini tadi nggak ada, ini namanya korentang, ini tempatnya, ini steril sebenarnya, tapi anggaplah ya, saya yakin nggak steril. Ini saya disterilin dulu, udah gitu. Nah ini namanya duk, ini steril dia, ya. Ini tadi saya sudah koreksi, nanti minta formnya yang gede, ini mah kecil-kecil 2, susah banget kita kerja. Nah ini tadi masih dibungkus pakai plastik, ya. Karena ada 1, jadi nggak ada lagi penggantinya, udahlah ini aja. Kalau dia masih pakai plastik, dia akan taruhnya di luar. Ini karena udah saya buka tadi, mau pakai lagi, udah di dalam. Paham? Nah kayak ini, khas kayak gitu tuh masih pakai plastik, saya taruh di luar semua. Itu dulu yang dipahami. Jadi jangan sampai baru persiapan alat aja, udah kamu remedi. Ngeri banget, ya. Lagi ini tingkat 2 ya. Nanti tingkat 3, hati-hati. Pas tolong persalinan itu sangat gampang sekali remedi. Dalam waktu udah sampai 1 jam saya bisa remedi 10 orang. Kenapa? Karena nggak bisa pakai handskun. Tiba-tiba ngambil ini aja, udah pakai handskun steril, ngambil betadine. Apa itu mengambil betadine? Kan harus ini bu. Wah ngegas juga mahasiswanya. Tanganmu steril apa enggak? Steril. Betadine enggak. Terus salah ya, keluar. Kenapa dilanjutin kalau nggak paham? Infeksi bu, kayak gitulah contohnya ya. Ini tadi ditaruh di luar, di dalamnya ada ini steril, ini tidak ya. Ini saya karena ini udah steril, kita anggap yang di kop, saya ngambilnya pas pakai koran. Ini pinset, kita pakai aja. Ini bagi yang agak kerosokan, hati-hati naruh ini. Jangan sampai nyentuh macam-macam. Tuh on dia nggak bisa kepake. Ini boleh pakai cuci tangan nanti, jauh banget kerannya di situ. Ini kita pakai desinfektan nanti dengan bantuan ini nanti sama pinset tadi. Oke, ini spait karena masih pakai di luar. Untuk nyedot ini kurang lebih 2 cc atau 2,5 cc. Kita perlukan untuk anestesi. Ini walaupun dia aluminium, letaknya di luar. Kenapa? Lihat dari bentuknya. Kalau pisau bedah nggak gini, ya. Ini kenapa ya? Guntingnya nggak bisa digunakan. Karatan, ini nggak bisa ini. Tolong ya diganti gitu. Susah banget loh. Nah, ini namanya kalau udah kayak gini bentuknya namanya gunting perban, ya. Jadi ini letaknya di luar. Kita gunting pakai ini. Kalau Anda sudah pakai handskun steril nanti atau handskun sterilnya udah nggak kepake, boleh pegang ini. Tapi kalau masih dipakai handskun sterilnya, temen suruh megang ini untuk gunting perban terakhir atau apa ya. Oke. Walaupun di aluminium tapi tempatnya di luar. Kalau pisau bedah lain lagi, tidak ada ininya, itu tempatnya di dalam ya. Ini namanya di pabrik untuk kayak blaster ya. Ini saya nggak pakai. Tuh kenapa ada di situ? Ini tidak.
ini kalau perlu di plester kayak gitu apa di ban apa sih Bun? Di bat Enskun steril, ini steril juga ini alkohol untuk mendesinfektan. Oke, terus di bawah ada bengkok itu selalu ada di bawah, dia sama dengan tempat sampah nggak bisa di atas, apalagi ada benda-benda steril dia pasti di bawah. Terus underpad yang warna hijau lihat ya. Sebenarnya boleh kok pakai kain. Kalau ini juga Anda akan temukan kalau pates ya kita taruh di bawah bopong gitu. Kalau ada darah dihisap sama, jadi nggak sampai kemana-mana darah. Karena juga ada darah nanti. Oke, terus ada skot boleh dipakai karena takut kecipratan darah kayak gitu. Maaf ya, spide-nya di situ. Hati-hati kalau habis pakai spide, apalagi di ruangan, tolong tidak dibuang di tempat sampah. Spide-nya ada tempat khusus. Kenapa? Kita kadang nggak tahu pasiennya ini ada HIV, hepatitis atau tidak. Karena sering sekali terjadi mahasiswa ketusuk, kegores pernah pahanya. Praktek dengan mahasiswa lain, jadi lewat, dicemplungin ke kresek tanpa di capping. Lewat mahasiswa ITK baris set. Kena. Itu pusing buat itu ngurusin. Takut kena HIV kan? Karena dia prakteknya di ruangan yang penuh dengan pasien HIV. Kita nggak tahu kan habis siapa disuntik pakai jarum itu. Dicemplungin ke kresek, tembus kan ke jarum. Sini. Pakai waktu itu mahasiswa kita masih pakai rok Indonesia. Kena set gitu. Ibu kena udah. Ada yang ketusuk. Jadi tolong disiplin memperlakukan ya apapun yang infus juga sama tuh yang tajam. Oke, itu alatnya, mudah-mudahan tidak ada yang kurang.